Dalam video ini saya akan menanggapi sebuah video dari seorang murtadin yang katanya dari Aceh ya. Ya mungkin betul dari Aceh karena bahasa Acehnya juga fasih begitu ya. Ada kawan kemarin yang menyuruh saya untuk menanggapi video ini karena dipandang sudah termasuk menyesatkan begitu. Kenapa dipandang menyesatkan? Karena dia memakai ayat-ayat Quran untuk membuktikan bahwa Injil Kristen itu adalah Injil yang dimaksud Al-Quran. Dia dalam ini konteksnya dia sedang menanggapi videonya Ustadz atau pernyataan Ustadz Yahya Waloni ya. Oke, tidak perlu panjang lebar. Akan saya suguhkan video dari murtadin dari Aceh itu dan nanti akan saya komentari. Sebelum saya lanjut, saya ingatkan dulu yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa di klik tombol loncengnya supaya setiap saya mengupload video baru Anda selalu mendapat notifikasinya ya. Oke ya, tadi rekan ini bertanya di mana Injil itu dipalsukan. Dia menjawab pakai Quran, saya akan menjawab menggunakan Alkitab. Ya, dia bertanya di mana Injil dipalsukan. Oke, kita lihat. Ya, di dalam pandangan Islam, informasi yang tidak jelas asal-usulnya, siapa yang menulis, perawinya seperti apa, sanadnya nyambung atau tidak, maka informasi seperti itu disebut informasi palsu. Ini karena yang dibicarakan ini pernyataan orang Islam, tentu yang dijadikan dasar adalah argumen yang ada di dalam Islam. Lalu kalau kita lihat apakah benar bahwa Alkitab itu yang dimiliki Kristen itu palsu? Kalau saya melihat di dalam Yohanes 21 ayat 24, di situ dikatakan dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Jadi jelas sekali bahwa Injil Yohanes ini bukan ditulis oleh Yohanes, tapi entah ditulis siapa tidak diketahui. Kenapa? Apa alasannya Injil Yohanes ini tidak ditulis oleh Yohanes? Coba diperhatikan di ayat 24 ini. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Kalau ini memang ditulis oleh Yohanes, bagaimana mungkin Yohanes berkata kesaksiannya itu benar? Ya, berarti di sini Yohanes meletakkan dirinya, meletakkan posisinya sebagai orang ketiga. Karena katanya itu jelas kata milik untuk orang ketiga, bukan kata milik untuk orang pertama. Nah, siapa murid yang dikasihi? Yohanes. Tetapi di sini yang berkata siapa? Tidak diketahui. Ini dia bercerita tentang Yohanes. Dialah murid. Nah, artinya dialah murid itu Yohanes. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Jadi jelas berdasarkan ayat ini kitab Injil Yohanes tidak ditulis oleh Yohanes. Terbukti bukan? Bahwa Injil sudah terbukti itu palsu. Lalu kalau kita lihat di dalam Matius, ya, kita lihat di dalam Matius 9 ayat 9. Diperhatikan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Ini orang kalau mau berpikir logis, ya, ayat ini artinya ada orang yang melihat Yesus bertemu dengan Matius, lalu Yesus mengajak Matius.
Nah, kalau ini diceritakan oleh orang yang melihat Matius ketika ketemu Yesus, maka jelas ini bukan tulisan Matius. Bagaimana mungkin Matius bercerita tentang Matius? Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Nya siapa?" "Matius." Masuk Matius menyebut dirinya Nya. Seperti yang di dalam Yohanes tadi, Nya. Nya itu kata ganti milik orang ketiga, bukan kata ganti milik orang kedua. Jadi jelas bahwa ini bukan tulisan Matius. Lalu kalau kita lihat Lukas. Bagaimana Lukas? Lukas 1 ayat 1. Diperhatikan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukanya dengan teratur bagimu. Jadi jelas di sini ya. Injil Lukas itu ditulis hanya berdasar dari kesaksian orang-orang. Kesaksian orang itu siapa? Harus diketahui. Kalau tidak diketahui, informasi seperti ini juga termasuk informasi palsu. Karena tidak diketahui siapa yang memberi informasi kepada Lukas. Siapa saksinya kalau Lukas itu diberi informasi. Jadi informasi itu harus jelas gitu ya. Makanya kalau kita lihat dengan ilmu hadis, informasi ini informasi palsu. Karena tidak jelas asal-usulnya, tidak jelas sanadnya, tidak jelas perawinya, begitu. Oke, kita lanjut ya videonya. Mungkin video ini agak lama karena banyak sekali yang harus ditanggapi ya. Sebab kalau tidak ditanggapi ini dapat menyesatkan orang. Kita lanjut. Nah, setelah kita dengarkan bersama dan kita lihat bersama, dia ingin membuktikan Alkitab Kristen itu dari Al-Quran, bahwa kitab Kristen itulah yang disebut Injil. Ini menurut saya terlalu gegabah ya. Yang dimaksud oleh Al-Quran jelas bukan kitabnya orang Kristen. Sebab kalau kita lihat di dalam surat Al-A'raf, nah ini, alladzina yatabi'una rasula nabiyal umiyah, alladzina, orang-orang yang yattabi'una, mengikuti, rasulan, rasul, nabiyal, nabi, umiyal ladzi, yang umi, ya jidunahu, yang namanya mereka dapati, maktuban, tertulis, indahum, pada mereka, fi Taurati, dalam Taurat, wal Injil, dan di dalam Injil. Jadi kalau kitab Kristen ini adalah kitab yang dimaksud oleh Al-Quran yang tertulis di dalam Al-Ma'idah ayat 46, maka seharusnya kitab orang Kristen itu berisi nubuatan tentang Nabi Muhammad. Karena di dalam surat Al-A'raf ayat 157 dikatakan bahwa nama Nabi Muhammad itu tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, setelah saya debat dengan orang Kristen, mungkin udah ratusan orang Kristen ya, belum ada satu orang Kristen pun yang mengatakan bahwa di dalam kitab orang Kristen itu terdapat nubuat Nabi Muhammad. Jadi dari mana kitab orang Kristen itu kitab yang disebutkan Al-Quran? Itu jelas tidak mungkin ya. Dan menurut Al-Quran sendiri, kitab Injil itu belum tertulis. Itu tertulis di dalam surat Ali Imran ayat 45 ya. Di situ disebut juga hikmat. Selain disebut Injil juga disebut hikmat. Artinya masih dalam ucapan dan perbuatan. Apapun namanya yang dikatakan kitab Injil sekarang, apapun itu, tah karangan siapa itu, baik karangan Lukas, Markus, Yohanes, ya, Matius, bahkan Injil Barnabas sekalipun, itu adalah dikategorikan palsu. Kenapa? Karena menurut Al-Quran kitab itu belum tertulis. Ya. Nah, kalau memang itu ditulis, siapa saksinya? Apakah Nabi Isa itu menyaksikan bahwa Injilnya ditulis? Kalau tidak, bagaimana bisa dikatakan itu asli? Ya. Oke.